Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Salatan wa salaman ala nabiyyihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, penonton setia Maka Channel, insyaallah pada saat ini kita kembali akan membahas tafsir Al-Quran dengan pedoman kitab Taisirur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pembahasan yang kemarin kita telah membahas surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Dan pada saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, utamanya kepada saya yang masih bisa menyampaikan sepatah dua kata untuk teman-teman sahabat channel kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang begitu berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada beliau kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita semua dari alam kejahilian menuju ke alam yang terang menerang. Minadh dhulumati ilan nur. Dari hal-hal keburukan, dari alam kejahilan menuju ke alam yang terang menerang. Alhamdulillah, berkat usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita semua bisa sampai sekarang ini masih menikmati indahnya agama Islam, masih menikmati indahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ini situasi kurang mendukung untuk bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Kita dibatasi sosial kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibatasi. Kita mau melaksanakan salat berjamaah di masjid, kita masih dibatasi. Bukan berarti kita dilarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita juga berikhtiar. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berikhtiar untuk kesembuhan yang Allah akan nantinya anugerahkan kepada kita dengan mungkin hanya dengan cara untuk membatasi sosial kita, hubungan sosial kita, akan membuat keadaan situasi kita akan kembali seperti sedia kala. Baiklah penonton setia Maka Channel, sahabat kami yang setia, semoga antum semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini ayat yang keberapa yang kita akan bahas? Kita lanjut pada ayat keempat. Ayat keempat surah Al-Fatihah. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ulang sekali lagi sahabat channel kami, Maliki Yaumiddin. Bagaimana tafsir ayat Maliki Yaumiddin yang selalu kita baca di dalam setiap solat kita dalam surah Al-Fatihah? Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa surah Al-Fatihah adalah pembuka dari semua surah yang ada dalam Al-Quran. Tatkala kita membuka Al-Quran, kita mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. Maka pada saat ini belum selesai tafsir
surah Al-Fatihah yang kita akan bahas. Nanti kita akan lanjut kembali dengan ayat Maliki Yaumiddin, ayat keempat. Maliki Yaumiddin. Pertama yang ditafsirkan dalam ayat ini, Maliki Yaumiddin, yaitu lafaz Maliki. Apa sesungguhnya makna dari Maliki? Al-Maliku huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Apa sesungguhnya makna dari sifat Al-Malik adalah huwa man ittasafa. Al-Malik adalah dialah yang memiliki sifat. Sifat adalah sifat kepemilikan, sifat penguasaan. Allati min athariha, yang membawa pengaruh, yaitu pengaruhnya dua, adalah fungsinya adalah dua. Kepemilikan adalah penguasaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat keempat ini, yaitu ya'muru wa yanha, memerintahkan dan melarang. Apa sesungguhnya yang Allah perintahkan kepada hambanya? Allah perintahkan kepada hambanya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Dari mulai ibadah yang terkecil sampai ibadah kepada ibadah yang lebih besar. Dari mulai ibadah-ibadah yang sunnah sampai kepada ibadah-ibadah yang wajib. Jadi bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala adalah yang dalam ruang lingkup ibadah kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kita manusia, jin juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang paling utama yang harus kita ingat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluknya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jin, golongan jin. Hanya saja kita tidak bisa berhubungan langsung dengan jin. Mereka juga adalah makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai makhluk Allah, tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini. Kita hidup bukan tanpa alasan. Kita hidup bukan untuk bersenang-senang, tapi kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya. Ini tupoksi daripada makna Al-Maliku. Kemudian kedua, tupoksi daripada makna Al-Maliku yang kedua adalah wayanha. Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Melarang kita dari apa? Melarang kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan mungkar maupun perbuatan fahsya. Perbuatan mungkar adalah sesuatu perbuatan yang dimulai dari perbuatan yang mulai dari perut ke atas. Hati yang kotor, hati yang dengki, itu mungkar. Pikiran yang tidak jernih, itu mungkar. Pikiran yang selalu berpikir sesuatu yang tidak baik. Pikiran yang selalu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersamanya. Pikiran yang selalu merasa sombong di hadapan orang lain, itu mungkar. Sedangkan al-fahsya
adalah perbuatan yang buruk yang dimulai dari perut ke bawah. Antaranya adalah syahwat. Itu adalah perbuatan fahsya. Melakukan zina, perzinahan dengan orang yang lawan jenis, melakukan hal-hal yang berbau syahwat, itu adalah perbuatan yang fahsya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita pada intinya adalah bagaimana kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yusibu wa yu'aqibu. Tupoksi daripada al-malik. Tupoksi daripada makna al-malik adalah wa yusibu wa yu'aqibu. Memberikan balasan baik dan juga memberikan balasan yang buruk. Tatkala sahabat channel melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sebiji zarrah, maka dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'aqibu. Allah pun akan membalas keburukan orang yang melakukan keburukan. Orang yang melakukan keburukan kepada saudaranya, suatu saat Allah akan balas. Walaupun bukan dari orang yang disakiti itu balasannya. Kita sebagai manusia, antum ayuhal ikhwah, sahabat channel, sahabat kita, sahabatku karena Allah Subhanahu wa taala, antum ketika berbuat jahat kepada teman antum, maka balasannya bukan hanya dari teman antum, tapi balasannya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan balasan keburukan kepada kita jika kita berbuat keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun keburukan yang kita buat, Allah akan membalas keburukan itu. Wa yu'aqibu. Allah akan membalas keburukan itu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan suatu keburukan walaupun sebiji dzarrah, sekecil apapun itu keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas keburukan itu dan Allah perlihatkan kepadanya. Ini jadi tak ada perbuatan yang kita lakukan dan tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu baik kebajikan maupun keburukan. Wa yatasarrafu bimamalikihi bi jami' anwa'i tasarrufat. Dan Allah Subhanahu wa taala mulia dengan segala kepemilikannya, bijami anwa'i tasarrufat, dengan berbagai macam ciptaan-ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki segalanya. Penonton setia maka channel sahabatku, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Tetap pada channel ini, jangan kemana-mana. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan makna tafsir Maliki Yaumiddin. Syukran.